Muslimat Indonesia, marilah kaum ibu muslimah Nahdlatul Ulama setia, Al-Quran hadis hikmat dan niat membagi pedoman utama bagi agama nusa dan bangsa, negara damai bahagia. Majulah kaum ibu muslimah, pengemban membawa amanah, pendidik pembina bunga bangsa, menunaikan tugas mulia, berilmu, beramal dan berbakti, bertakwa pada Ilahi. Marilah kaum ibu, bimbinglah putra putrimu, ingatlah bijaksana, Muslimat Indonesia. Marilah kaum ibu, bimbinglah putra putrimu, ingatlah bijaksana, Muslimat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dari Ketua Ranting Muslimat Nahdlatul Ulama Tiub Chandra Kencana. Kepada beliau Ibu Hajah Siti Hasanah dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Ketua PCNU Kabupaten Tulang Barat, Bapak Ibu Hadi yang saya hormati, Bapak Kepala Tiub Chandra Kencana yang saya hormati, yang kami hormati Bapak Kiai Al-Ahmadi, juga Bapak Kiai Nurul Khalis, Bapak Kiai Imam Hanafi, Bapak Kiai Sami'an As-Saroni, kalau ada, karena saya undang bapak-bapak, tokoh masyarakat, tokoh agama,
juga khusus Bapak Kiai Gunawan selaku pemangku masjid Baitul Mukmin sekaligus pengasuhnya yang saya hormati, dan kepada Ketua Nahdlatul Ulama Sekecamatan Tulang Bawang Tengah dan beserta jajarannya semuanya yang saya hormati, dan kalau kepada Ibnu Pakaian, juga kepada masih ketinggalan tokoh masyarakat, tokoh NU semua yang saya hormati, dan kepada Ketua PAT Muslimat NU Tiuh Kencana Kecamatan Tulang Bawang Barat, Ibu Siti Haria atau Ibu Paniti, dan kalau kepada Ketua Ranting Muslimat NU dari Candrajaya, Chandra Mukti, dan seluruh jajarannya dan seluruh jamaahnya tanpa terkecuali, semua yang hadir pada siang menjelang sore hari ini. Mohon maaf kalau masih ada yang ketinggalan, tidak mengurangi arti untuk hormat kami, Pak Saiful. Mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, marilah kita sama-sama mensyukuri nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua, yang mana pada siang menjelang sore ini kita semua masih bisa hadir di Masjid Baitul Mukmin dalam rangka pengajian rutinan selapan sekali sekaligus acara halal bihalal. Mudah-mudahan mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat seiring salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada beliau Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah seorang Nabi dan Rasul yang sanggup memberi syafaat kepada umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan siang menjelang sore ini diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya Ratih Muslimat NU Tiuh Chandra Kencana sekaligus mewakili panitia. Mohon terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang melangkahkan kaki dari rumah sampai tempat ini. Mudah-mudahan Allah yang membalas amal baik bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya, mohon maaf apabila banyak kesalahan di sana sini, mungkin ya kebodohan kita atau kurang pengalaman kita. Sudah semaksimal mungkin kita berusaha. Beginilah kenyataannya, hanya seperti ini. Maka dari itu saya mewakili seluruh pengurus Muslimat NU Tiuh Chandra Kencana mohon maaf apabila banyak kesalahan. Mohon maaf pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya saya akan melaporkan jamaah kami, khususnya Chandra Kencana. Jamaah kami ada 500 anggota Pak Kiai. Mudah-mudahan, tapi yang aktif dalam pengajian yang mungkin 50%. Mudah-mudahan yang lain nanti minta doanya Pak Kiai. Mudah-mudahan semuanya bisa aktif menjalankan tugas sebagai seorang muslim, apalagi Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan semua bisa aktif di dalam pengajian-pengajian dan kegiatan-kegiatan Muslimat NU. Setiap ada pengajian, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Amin. Yang selanjutnya
kami akan melaporkan kegiatan Muslimat NU Tiuh Chandra Kencana, juga mungkin Chandra Jaya, Chandra Mukti sama Pak Kiai, Bapak-bapak sekalian, untuk kegiatan rutinan selama sekali seperti ini, bergilir di Tiuh Chandra Kencana, Chandra Mukti, Chandra Jaya. Alhamdulillah siang ini giliran di Masjid Baitul Mukmin Tiuh Chandra Kencana. Kemudian selanjutnya kegiatan Khotmil Quran selapan 1 kali hari Sabtu Wage waktu baik di rumah ke rumah. Untuk itu Bapak Kiai mohon doanya, mudah-mudahan berjalan dari sekarang sampai seterusnya. Yang selanjutnya kegiatan Yasinan terpadu Setiuh Chandra Kencana, sebulan sekali bertempat di Gedung Muslimat Tiuh Chandra Kencana, sebulan sekali di musola ke musola yang ada di Tiuh Chandra Kencana. Kemudian ada kegiatan istighosah atau tawajuhan selapan sekali juga, sholat tasbih sekali selapan juga. Itu mungkin 3 tiuh ini mungkin sama Pak Kiai. Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan ibu-ibu ini mudah-mudahan bisa berlanjut dari sekarang sampai seterusnya karena doa bapak-bapak Kiai dan ibu-ibu sekalian. Yang selanjutnya saya waktu ikut PKPNU di pondok pesantren itu loh yang di telepon itu Mbak Duna coba yang ada AMBM, saya ikut disarankan supaya mengadakan kegiatan-kegiatan atau mengajak masyarakat supaya mengadakan pendidikan Nahdlatul Ulama, TPA Nahdlatul Ulama. Juga ditanya sama Pak itu pengurus yang menjadi apa tuh namanya Coro saiki Kiai Kuwin Senarai. Dan itu ditanya sudah punya aset apa belum? Yo aku bingung. Yo alhamdulillah Pak, Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah aku tahu Bapak Ibu sekalian yang ada di Chandra Kencana ini ngaji dari tahun 80, ada di Gedung Muslimat Tiuh Chandra Kencana yang ada di samping Masjid Jami Taqwa Pak Kiai. Yaitu setahu saya pokoknya ngaji di Gedung Muslimat itu juga swadaya masyarakat, juga sama-sama kita punya. Lama-kelamaan aku berpikir Pak Kiai, bagaimana supaya Muslimat NU Tiuh Chandra Kencana punya aset sendiri. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekarang Muslimat Tiuh Chandra Kencana dan Tulang Bawang Tengah sudah punya aset sebidang tanah kurang lebih, nanti kalau sudah saya serahkan kepada Pak Kiai dibaca sendiri, karena aku baca cuma 1 kali belum paham mau menyampaikan berapa luas, dan itulah nanti Bapak Kiai sendiri yang memeriksa suratnya. Alhamdulillah, nah sekarang ini Pak Kiai sudah resmi saya menerima hibah atau muslimat, bukan saya, Muslimat NU Tiuh Chandra Kencana menerima hibah dari ketua yayasan, dihibahkan kepada Muslimat NU Tiuh Chandra Kencana. Alhamdulillah saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan nanti setelah saya serahkan kepada Bapak Kiai atau Bapak Ketua PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat,
mudah-mudahan dikelola atau bagaimana pokoknya dikelola sebaik mungkin, sebaik-baiknya, dan juga Muslimat NU Tiup Nandra Kencana dan Pulang Nolong Tengah berharap mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya insya Allah kalau Allah ridho, Muslimat NU Tiup Nandra Kencana akan membuka TPK atau TPK NU didukung Pak Budi. Nah, insya Allah sudah ada yang sanggup membantu mengajar. Dengan nanti yang diajar harus ada murid, ada guru. Guru ini insya Allah sudah siap. Ini dari Tiup mana tadi yang suruh mengenalkan hadir. Ya ada, pokoknya ada ini. Kemarin sudah silaturahmi ke tempat saya, alhamdulillah saya sanggup membantu Bu, alhamdulillah syukur. Tapi harus ada muridnya. Muridnya siapa Bu? Muridnya siapa? Anak cucu kita. Kalau nggak anak cucu kita, siapa yang akan mengisi TPK NU atau TPA NU ini? Harus anak cucu kita, karena kita sebagai warga Nahdlatul Ulama. Sementara untuk pendidikan TPK atau TPA NU Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama sementara bertempat di lingkungan Masjid Baitul Mu'min. Masalah selanjutnya nanti bareng-bareng dibahas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, surat ghibah ini akan saya serahkan kepada alhamdulillah, kata sambutan cukup sekian ya Pak Budi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sa'akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Ranting Muslimat Tiup Chandra Kencana yang telah menyampaikan sambutannya. Dilanjutkan sambutan dari Kepala Tiup Chandra Kencana kepada beliau Bapak Zainal Abidin SPDI, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kiram, dumateng panjenengan Bapak Yai Kyai Haji Nur Hadi SPDI selaku PCNU Tulang Bawang Barat yang kami hormati beserta jajarannya di sini telah hadir Bapak Budi Sugianto, Bapak Saiful Mudhofi, Bapak Sofirin selaku pengurus PCNU di Tulang Bawang Barat yang kami hormati, kepada pengurus PAC NU baik Muslimat maupun NU-nya yang pada kesempatan hari yang hadir pada hari ini yang kami hormati, kepada para alim, para ulama, sesepuh, ulama sepuh, pengasuh masjid dan musola, wabil khusus bermata pada ibu Bapak Yai Ahmadi, seluruh Bapak Kula, Bapak Yai Gasi, Bapak Yai Jaswan, Bapak Yai Mutohar, Bapak Ibu Nawan, selaku Sayyidul Baik yang kami hormati dan kami muliakan, dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak LPI Ma'arif ya, Bapak Imam Taufik dari Mulyasri, ini pengurus TPK tingkat kabupaten, ya Pak ya.
lupa ini. Sering ketemu cuma jabatannya sekarang naik sampai di kabupaten. Jadi beliau yang kami hormati dan kami muliakan, kepada bapak ibu semua pengurus NU, pengurus muslimat, baik tim Chandra Kencana, Chandra Mukti dan Chandra Jaya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami muliakan dan kami banggakan. Pertama dan sangat utama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan ribuan nikmat, wabil wujud, nikmat sehat, sehingga kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, berhalal di masjid yang mulia ini tanpa ada halangan suatu apapun. Salawat teriring salam adalah senantiasa kita sanjungkan kehadiran kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat nanti. Bapak, Ibu, hadirin yang kami hormati, sebelum saya menyampaikan sambutan, terlebih dahulu, ini adalah bulan Syawal yang notabene di bulan ini di negara kita Indonesia ini merayakan Lebaran dan juga sekaligus mengadakan suatu rutinitas yaitu halal dan bihalal ataupun saling maaf memaafkan. Walaupun maaf memaafkan itu tidak harus di bulan Syawal, tapi rutinitas di Indonesia ini kebiasaannya di bulan Syawal. Saya selaku pimpinan tim Chandra Kencana, kepala tim Chandra Kencana, apabila dalam saya bertutur sapa, bertingkah laku, berbuat atau bergaul dengan bapak ibu semua di sini kurang ataupun pernah menyakiti bapak-bapak dan ibu-ibu, dalam pergaulan kata-kata menyakiti, tak ada gading yang tak takluk. Tentunya semua manusia ada kesalahan dan keluputan. Saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya atas nama pemerintah Tiu mewakili seluruh aparatur Tiu Chandra Kencana, apabila dalam melayani bapak ibu semua, masyarakat khususnya masyarakat Chandra Kencana, ada kesalahan, kekeliruan ataupun kurang sopan santun dalam melayani bapak ibu, wabil khusus masyarakat Chandra Kencana kurang berkenan, saya mewakili pemerintah Tiu memohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga Bu dengan bapak-bapak dan ibu semua. Sebelum bapak-bapak dan ibu semua meminta maaf, kami seluruhnya memaafkan apabila bapak dan ibu ada kata-kata yang menyinggung hati saya, ataupun perkataan atau perbuatan yang menyakiti saya sudah memaafkan Bu. Mudah-mudahan di bulan ini Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Itu. Yang kedua, saya menyambut baik dengan kata sambutan beliau Bapak Ibu Ketua Muslimat Tim Chandra Kencana. Saya membenarkan bahwasanya Ibu Muslimat ini sudah mempunyai aset ya Bu ya, aset sebidang tanah yaitu Ibu Muslimat ini sudah dihibahkan. Dan ini mohon untuk ibu-ibu muslimat, pergunakanlah aset itu dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan agama kita, supaya tiap kita kegiatan agama baik dari kecil maupun sampai yang tua bisa berjalan dengan baik, dengan seksama, bisa terwujud tiup kita menjadi tiup yang agamis, yang penuh keimanan dan ketakwaan, jadinya akan menjadi tiup yang aman sejahtera. Itu harapan kami. Mungkin hanya itu, karena banyak yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Yai untuk menyiram rohani kita. Cukup sekian, saya selaku Kepala Tiup Chandra Kencana mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Tiu yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama penyerahan akte hibah tanah untuk Muslimat Ranting Chandra Kencana. Diawali penyerahan dari Kepala Tiu Chandra Kencana kepada pengurus Ranting Muslimat NU Chandra Kencana. Mohon kesediaan Bapak Kepala Tiu, Bapak Zainal Abidin dan Ibu Hajah Siti Hasanah untuk memposisikan diri di depan jamaah sekalian.
di Bandung. Di sini Pak, monggo di depan. Dari Tio ke Bu, pengurus yang lain mendampingi, mohon pengurus yang lain mendampingi. Ya, untuk Pengurus pengurus hari. ranting yang lain mohon untuk mendampingi sekaligus sebagai saksi. Sekretaris Bendara Bu Lurah. Ada ikrar Pak? Ada ikrar mic ya? Foto dulu. Bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Dipersilakan untuk Bapak Kiai dan Bapak Claudio untuk kembali ke tempat. Selanjutnya penyerahan dari ranting muslimat kepada pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Mohon kesediaan dari Bapak Kiai Haji Nur Hadi SPDI Al-Hafiz untuk maju ke depan. Begitu. Saling ketinggalan. LPW enggak. Pakai mic. Ikrarnya. Ya, ini Bapak Ibu sekalian kita saksikan penyerahan akta tanah dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Chandra Kencana pada PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Khususnya warga Nahdlatul Ulama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dengan penyerahan payah kita pada acara yang kita nanti lakukan, yaitu Mau'idah Hasanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Kiai Haji Nur Hadi SPDI selaku pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Nur Hadi SPDI Al-Hafiz, kula semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidz wal asatidzah, khusus khusus yang kami hormati jajaran Waqif Suriah, Bapak Kiai Imam Hanafi, yang kami hormati Sekretaris PCNU Bapak Budi Sugianto, yang kami hormati Kepala Tio Bapak Zainal Abidin, yang kami hormati Ketua LPM Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, yang kami hormati Wakil Ketua PCNU Bapak Syaikhul Rofi, yang kami hormati Wakil Khatib Suriah Bapak Ahmad Sobirin,
para kiai yang saya sebut saya namanya Ketua Ranting Muslimat Chandra Kencono. Ya. Oh. Tiga digabung jadi satu. Yang kami hormati PAJ Muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati. Alhamdulillah hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah. Kita bisa bermuajalah dan silaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillah. Dua sholawat dan salam harus selalu kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Dan bimbing kita agar zulmat illa dura itu dengan hati nurani Islam. Sebelum saya menjelaskan lebih panjang, saya ingin memperkenalkan dengan ibu-ibu muslimat. Kalau tidak dikenalkan itu tidak tahu dan tidak kenal. Di NU pengurus cabang Nahdlatul Ulama itu ada jajaran Rois Suriah, ada jajaran Tanwiriyah. Di Rois Suriah ada Katib Suriah, ada Akhwan. Di sini Bapak Kiai Imam Hanafi, beliau adalah wakil Rois Suriah. Jadi bila mana di wilayah Chandra Kencono, Chandra Mukti, Chandra Jaya ini punya permasalahan tentang NU, bisa berkomunikasi dengan Kiai Imam Hanafi. Yang kedua, di sini ada wakil katib. Wakil katib itu wakil sekretaris. Bapak Ustadz Ahmad Sodiri, ini wakil katib di pengurusan cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian sekretaris saya Bapak Budi Sugianto. Beliau itu adalah kabak hukum di pemerintah daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Beliau sekretaris. Kemudian selanjutnya ada wakil ketua. Wakil saya yaitu Bapak Ustadz Saiful Mutofi. Beliau itu wakil ketua. Jadi warga muslimat IPNU, IPPNU maupun IPNU, muslimat, Fatayat, bila mana di wilayah sini ada hal-hal yang perlu disampaikan dengan PCNU, tidak langsung ke saya pun tidak apa-apa, melalui Saiful Mutofi dulu komunikasi dengan beliau, nanti beliau baru lapor ke ketua NU. Jadi tidak semua permasalahan kudu lapor nih PCNU. Ada kenapa di sini ada wakil, ada katib Suriah, ada wakil Suriah, supaya kita secara organisasi untuk garis komando organisasinya bisa berjalan, Bu ya. Khususnya muslimat Fatayat, IPNU, PPNU. Kemudian beliau dulu kepala TIU ini adalah Satkorcap Banser. Satuan Koordinasi Cabang Banser Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang hari ini alhamdulillah diamanati oleh Allah menjadi kepala TIU. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, amanat. Allahumma. Kemudian yang di samping sebelah kiri saya ini Ustadz Daud Piakot. Ustadz Daud Piakot. Beliau rumahnya di Mulia Asri yang megang Masjid Al-Munawwaroh. Ini ketua lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama, yang mana nanti terkait TPA berkoordinasi dengan LPM, lembaga pendidikan Ma'arif, terkait dengan izin operasional TPA. Bukan ke saya, tapi ke Ustadz Taufik. Rumahnya di Mulia Asri, cari saja Imam Taufik, mesti ketemu. Istrinya perempuan. Kemudian ada juga ketua lembaga wakaf LPWNU, lembaga wakaf Nahdlatul Ulama, Bapak Ustadz Suryana. Jadi Bapak Suryana ini adalah selaku ketua lembaga wakaf Nahdlatul Ulama. Jadi kalau Bapak Ibu mau mewakafkan tanah, komunikasi dengan beliau. Kalau yang mau mewakafkan rumah, tanah.
Nah Bapak Ibu, ini pengurus-pengurus NU, Bapak-bapak haji yang perlu diketahui. Jadi mereka ini yang membantu melaksanakan tugas program-program pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Supaya ibu-ibu muslimat kenal mereka. Banyak orang yang belum kenal dengan sekretaris Mas Budi, banyak yang belum kenal dengan Ustaz Imam Taufik. Kalaupun ibu-ibu yang suka pengajian biasanya ya, kalau yang di Ustaz Taufik mungkin kenal. Nah makanya hari ini dikenalkan. Oh ya, ini Ibu Tuti, ini ketua lembaga LKKNU, lembaga kemaslahatan keluarga Nahdlatul Ulama. Nah ini khusus perwadonan Ibu Tuti, ini di lembaga yang menangani. Jadi ibu-ibu kalau koordinasi ngobrol tentang masalah apapun tentang berkaitan perwadonan itu sama Ibu Tuti. Iya, jangan maksud pilih, jangan ke saya. Ada urusannya sendiri di NU, yaitu Muslimat, Pataya, juga begitu. Nah ini beberapa struktur yang ada di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Yang insya Allah besok hari Sabtu pengurus serta panom-panom jajaran suriah dan pengurus cabang mengadakan halal bihalal sekaligus rapat koordinasi di Batu Putih. Mudah-mudahan semua lembaga untuk bisa berangkat hadir ke Batu Putih. Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait tadi bahwasanya penyerahan tentang tanah hibah. Perlu diketahui oleh ibu-ibu muslimat, kita punya SDNU yang hari ini masih dalam tahap proses pembangunan di Tirto Kencono. Itu sudah dihibah diwakafkan ke NU, sudah semua surat menyuratnya sudah selesai dan aman. Kemudian di Mulia Asri ada juga itu, di MWC Mulia Asri Tulang Bawang Tengah sudah ada wakaf tanah juga untuk TPA. Kemudian di Lampu Kibang ada 2 hektar yang sekarang proses ikrar wakafnya sedang dibuat di kantor KUA. Dan itu semua saya kawal supaya mudah dan gampang. Hari ini alhamdulillah kita sudah punya aset, dan ini nambah lagi aset kita di Chandra Kencana. Ke depan bagaimana aset NU ini bisa berhasil, apalagi untuk TPA, Taman Pendidikan Al-Quran Nahdlatul Ulama. TPA yang perlu oleh ibu-ibu ketahui yang hari ini anak panjenengan semua belajar ngaji nggih? Ngaji nggih? Belajar ngajinya di TPA. Mungkin kalau ada guru ngaji di sini, itu metode yang dipakai adalah metode Iqra. Betul? Seperti apa? Metode Iqra itu anak yang ngaji ning kiyaine ning gurune wong loro, nggih. Yang lainnya main, betul? Ya, enek sing dolanan, enek sing jajan, nggih. Lobakan kopi. Enek sing dolanan sing loro ngaji karo ustaz, sing liyane dolanan ya mlayu karo kancane. Terus mboten nggih? Ke depan TPQ yang ada besok Ibu, kalau sudah selesai, sudah dimulai, saya akan turun tangan ikut membantu. Gurunya nanti saya panggil semua, gurunya akan saya latih bagaimana sistem mengajar anak itu dalam jangka 1 tahun mereka bisa membaca Al-Quran dengan lagu. Kalau lulusan Iqra maka dia bisa baca tapi tidak bisa pakai lagu. Gimana betul? Mapa Pak ibu-ibu saya ingin ngaji ngono kuwi. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat anna lahum ajran 'azima. Ngoten nggih? Karena diajari bagaimana membaca Al-Quran tapi tidak pakai nada.
Nanti program ke depan, program dari PCNU dan RPM adalah pendidikan yang berkarakter, pendidikan yang membuat anak bisa membaca Al-Quran dengan lagu. Contoh, kalau Iqra itu begini cara ngajarnya. Nasoro, santri ngaji guru model gini. Nasoro, Doroba, Osada, Kamala, Amilu, Dorobu, Jadahu. Maksud gitu? Pola seperti itu bagus ngajarin anak untuk baca Al-Quran. Tetapi lemah di dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Konsep sebuah pendidikan anak-anak itu bagaimana membuat anak itu senang, bukan bisa dulu. Betul. Mohon maaf, santri-santri saya itu bukan hanya sekedar juara kabupaten, sudah sampai juara provinsi. Kenapa? Karena metode yang kita rubah, sistem pembelajarannya yang dirubah. Kalau TPQ yang sudah berjalan, pembelajaran dirubah, gurunya kita ajari. Bagaimana caranya Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Contoh, kalau program tilawati itu seperti ini. Jangankan anak-anak mbak-mbak, ada Pak pengurus masjid di tempat saya. Ini cerita Pak Kepala Tim. Pengurus masjid, takmir masjid, usianya sudah 60-70 tahun, kemudian Yasin Nayoraiso. Tetangganya sekretaris namanya Pak Kagul. Datang ke rumah saya belajar ngaji, saya ajari selama 4 bulan. Sekarang dia datang ke rumah saya, matur suwun Pak Yai, saya ngerti di awal Yasin, di akhir Yasin. Gamangnya kurang ngerti, betul betul ngaji Pak, kurang tahu. Alhamdulillah, saya kira siswa mau alhamdulillah 4 bulan bisa baca Quran. Contoh mana? Kalau di tilawati modelnya begini, seluruh murid itu dikumpulkan, tidak ada yang boleh main. Membacanya pun bareng-bareng. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Idza talaha, idza talaha, idza talaha. Ayuhat talamid naqra jama'atan atau naqra sawiyan. Kira-kira seperti bahasa Arab ini. Ayuhat talamid naqra jama'atan atau sawiyan. Ayo kita baca bersama-sama min awali, ana awalan, ustaz awalan, min ayat idza talaha. Ayo istami'u jayidan. Dua PCN itu bisa besar lah. Di sini. Idza talaha, idza talaha, idza talaha, qalu salama, qalu salama, qalu salama. Ibu mesti mikir, iya guru bisa kayak mana? Bisa diajari. Makanya nanti gurunya kumpulkan, saya panggil ke rumah selama 1 minggu belajar, dan itu pasti bisa, saya pastikan. Ini produk NU coy. Kalau Iqra itu bukan produk kita, bagus metodenya, tapi hanya sekedar bisa membaca, tapi tidak dengan nada. Itu bu, anak-anak panjenengan nanti. Itu kalau sudah belajar itu mesti balik kui kalau ngaji. Kenapa? Seneng karena pakai nada, betul? Kenapa lagu itu kita seneng? Karena pakai nada. Sekian lama aku menunggu, pakai nada. Belum enak. Tapi coba kalau nggak pakai nada, sekian lama. Itu apa banget? Loh, apa ibu-ibu kalau diajari ngaji tilawat nanti bisa 4 bulan ibu akan pakai lagu. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula. Ibu akan bisa. Kenapa ibu ngajinya seperti itu? Karena yang dipelajari dulu
kalau zaman dulu Iqdadiyah, sekarang atau metode Ba'dadiyah, sekarang metode naik ke Iqra. Nah ini ada program metode terbaru, yaitu metode tartil, kemudian metode tilawati. Nah ini yang akan memajukan TPA 2C. Kalau anak sudah senang, maka semua akan berjalan. Contoh ibu-ibu senang di muslimat, di kongkon wae mesti mangkat. Ngira bener. Tapi wong gak seneng karo muslimat, kongkon yasinan tangga bid'ah, wa kullu bid'atin dolalah. Laras? Kenapa ibu-ibu ini senang hadir? Karena sudah senang dengan NU, senang dengan muslimat. Walaupun yang pakai seragam cuma dikit. Coba ini yang sudah punya seragam semua, arisan seragam atau tabungan seragam. Nah itu aset ini jangan sampai nanti mencetak kader yang tidak bisa membaca Al-Quran. Anak putu panjenengan nanti dijamin. Ini bukan PHP, buktikan omongan saya. Saya orangnya, apa yang saya bicarakan saya tanggung jawab. Karena apa yang bisa saya bicarakan akan dituntut oleh Allah. Nanti gurunya sudah selesai, saya panggil, saya ajari. Bukunya piye? Tuku. Orangnya gratis. Nah, bukunya itu belinya di mana? Di Surabaya. Nanti saya kasih nomornya, telepon, pesen, nanti pakai datang COD. Ngerti COD? Paham COD? Oh, biasa berarti. Ini paham. Tisu. Ringetan nih. Nah, saya berharap semua panjenengan mendukung program TPA ini, ibu-ibu. Bu. Kalau kita sudah punya aset TPA Nahdlatul Ulama, monggo muslimat mati. Jadi saya minta bapak-bapak panjenengan, kalau NU sudah membuat sebuah TPA, buat anaknya semua digiring ke situ. Boleh bu, ya? Kok Siti mesti jawab? Boleh apa bukan? Kami dari NU dan Muslimat ingin putra putri panjenengan ngaji saya. Apalagi kalau dia punya suara bagus, itu dipoles, bisa murotal, kemudian bisa ikut MTQ. Kalau nanti bisa belajar tilawah, bisa dititipkan tempat saya, bisa manggil guru saya. Nah ini bu, saya minta dukungan muslimat. Semua muslimat harus kompak. Ojo nganti Allah orang bakal berhasil. Allah karena kita ulang Allah, tidak yakin dan sungguh, maka tidak terjadi. Bu, kita NU muslimat harus sekarang bergerak ke depan. Bagaimana bisa? Bukan punya aset loh, bu. Bila perlu ketua ranting PAJ muslimat ini banyak mbak ini. Iya, coba programkan, apalagi bapak-bapak pengurus NU. Tadi sudah saya sampaikan dengan Mas Budi. Mas Budi akan kita tanamkan nanti zakat produktif. Ibu tahu zakat produktif? Zakat produktif itu begini, ibu mengeluarkan zakat, atau kalau di wakaf namanya wakaf tunai. Boleh enggak wakaf tunai? Boleh. Misalnya wakaf tunai itu uang, misalnya Pak Kepala Bio menggagas wakaf tunai. Ini saya wakaf tunai 500.000. 500.000 ini dikumpulkan berapa orang ada uang kumpul, setiap 1 bulan didatangi mau wakaf atau tidak, semampunya wakaf. Atau lagi program zakat produktif bagi warga Nahdlatul Ulama muslimat khususnya. Ini kan begini modelnya, pengajian, maca sholawat, kotak keliling, model lama bu, kalau bisa diubah. Ibu-ibu semua ini didata berapa muslimat setiap bulan mengeluarkan zakat. Terus zakat apa? Mau zakat produktif, mau wakaf, serahkan ke pengurusnya, nanti laporan ke Lajisnu.
Ladisnu SK-nya sudah kita siapkan, sudah ketuanya sudah kita bentuk, dan nanti bapak-bapak khususnya seluruh pengurus masjid Pak Kaltio, saya minta bantu dengan Pak Kaltio kerjasama dengan ranting, bahwasanya kita akan mencanangkan kerjasama antara Ladisnu, kemudian Basnas, kemudian LTM, lembaga takmir masjid. Kita akan mengadakan tentang penyuluhan sosialisasi tentang zakat fitrah, zakat mal. Yang hari ini mungkin kemarin di masjid ini semua menerima zakat fitrah apa ini? Menerima zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu nanti akan dibentuk secara sah legalitasnya, yaitu UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Kami akan sosialisasi, saya mewakili dari Basnas, karena kebetulan saya juga wakil ketua Basnas, yang tadi juga kami ke Gunung Melanggi memberikan bantuan ada warga yang rumahnya kebakar. Nah, kami ke sana dengan Pak Camat pengurus Basnas. Nah, kemudian Mas Sobirin yang sudah paham, Mas Saiful, yang Kaltio, kalau di sini ada musibah, dia lapor ke Basnas. Sedikit banyaknya, insya Allah akan dibantu. Nah, mumpung April di Basnas, Pak Yai Junatoro juga di Basnas, Bendahara NU Pak Haji Purwanto, ketua Basnasnya, terus kurang mau jadi di Basnas ini. Orang susah nggak bisa ngelahirin ke Basnas, tapi berobatnya ke puskes. Mentang kok Basnas piye loh, dia orang itu. Guru gawean di Basnas ini. Nah, ini salah satu beberapa yang perlu diketahui. Banyak kita yang belum tahu tentang UPZ, Unit Pengumpul Zakat. Lalu apa unit pengumpul zakat takmir masjid nanti kami oleh dikumpulkan oleh Pak Tio, nanti akan kami ngobrol lebih lanjut Pak Tio. Ini bisa kita tolong dianggarkan oleh Kepala Tio melalui ADD kalau sudah turun. Jadi tentang keagamaan. Nah, sosialisasi ini bisa dialokasikan oleh Kepala Tio. Makanya perlulah pengurus ranting, ya Bu ya. Pengurus ranting Ibu ya harus soundingnya dengan istrinya Kepala Tio. Nah, ngobrol, datang tuh ke rumah Pak Kaltio, ngobrol dengan ibunya, minimal itu mangan. Borak itu banget tuh. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kembali lagi ke depan anak-anak panjenengan, mohon didukung, di backup habis. Kita bersama-sama membackup, membantu mengembangkan TPQ. Namanya belum dibuat ya, saja. Sudah ada. Nanti kita sama-sama, ketika kalau sudah mulai, kita sama-sama mengawasi, mengontrol, ibu-ibu muslimah, mengawasi, mengontrol perkembangan daripada guru-guru TPA. Kenapa ini penting Bapak Ibu? Saya kepingin, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu, anaknya ada yang suara bagus, tapi kadang-kadang ngapunten nggih. Kalau anaknya punya suara bagus, tolong pondokkan di Quran supaya belajar Qori. Dia berbagai imam, anaknya juga ada Qori, gitu kan. Cuma kalau di Quran dia lebih speak oh ini lebih khusus. Dia mempelajari tentang Al-Quran. Ini punya baca Qori tadi, Qori'ah. Ini sudah lumayan masuk kategori juara RT. RT sini karena jangan dipakai sama beliau, jangan dipromosikan. Nah, itu Qori'ah, buku muslimat. Nanti kita cari bibit-bibit mereka. Iya. Kenapa? Karena inilah insya Allah kalau anak putra putri panjenengan itu ahli membaca Quran, insya Allah hidupnya akan berkah. Mulanya lek mondoknya anak nanti ngati. Ada cerita itu seorang perempuan, ibu-ibu karena salah mondokin anaknya, akhirnya ibunya dimusuhi. Na'udzubillah min dzalik. Di Dayamuni itu ada seorang santri mondok di pondok Al-Muqsin Metro, pulang-pulang bid'ah syirik. Akhirnya bapaknya bingung lapor ke saya, ini piye Pak Ustaz, salahku dhewe. Lek pondoknya ayat takok kalau kiai sing jelas. Oh, kiai sing ora jelas, nah ngono kuwi. Akhirnya apa? Sampean yasinan ndak boleh, tahlilan sampean ndak boleh, marhabanan sampean ndak boleh, akhirnya sampean dimusuhi anak. Nauzubillah min dzalik. Udah takon
ono kalau kiai ini yo sowan kiai Imam Hanafi, saya ini memiliki anak yai kapunten, anaknya kepinginnya yang jauh, kepinginnya di mana diarahkan oleh beliau. Oh, Mbak Yai Musim, Mbak Yai Muhayyad, NI Rodotul Quran misalnya kan di Al Hikmah Bandar Lampung, di tempat Khatib Pak Kiai Maisir, itu di sana itu banyak. NU ini banyak pesantrennya. Nah, kalau salah menempatkan, wis jelas-jelas bid'ah syirik, ngaji rapate apik, ra iso maca kitab kuning. Kitab kuning kuwi jarene kalangan iku wong. Lah emang fotokopi iki ora kalangan bendis kok. Kok wae kok. Nggih napa nggih? Nggih. Coba kalau ibu itu. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, siapa yang punya bangga anaknya bisa tampil? Ada yang bangga ibu? Kenapa TPA itu bisa? Tempat usaha topik ini bagus, rame. Tapi karena kalau urusan ngaji dengan tempat saya sudah ngapung. Kedua saya udah masuk provinsi. Kemarin anak saya ikut ke Kiro Asal tingkat provinsi Lampung, juara 3. Karena juara 2-nya orang lain. Anak saya juara 3 tingkat provinsi Lampung. Nah kita ini jangan hanya sekelas yang seperti di tingkatan kabupaten. Kalau bisa ke provinsi, apalagi suaranya bagus, eman-eman. Ya Bu. Nah ini Bu, kalau bisa kader-kader anak muslimah, Pak saya, itu bagaimana bisa membaca Al-Quran dengan baik. Yang hari ini TPA di mana-mana pun itu kebanyakannya seperti itu, makanya banyak tutup. Nah, banyak tutup. Kenapa? Tidak maju. Maju tapi tidak berkembang, tidak bermutu, kualitasnya tidak bagus, kuantitasnya juga tidak bagus. Tapi bagaimana sebuah pendidikan kualitasnya bagus, kuantitasnya juga bagus. Bukan hanya sekedar alam seperti anak iso ngaji, sampai yang salah. Gini bang, yang penting anakku pinter ngaji. Ngono, mulai dungoknya anakku ini kapan? Doa sabar, sholat ora apa-apa. Dia panjenengan ini ibu-ibu, saya tanya dulu ini. Ibu-ibu hafal kepada hafal min azwajina? Hafal nggih? Itu sering dibaca ya, tapi gak kabul-kabul. Karena dumone salah. Itu yang wajib doa adalah kami laki-laki, bukan perempuan. Kalau saya berdoa dengan istri saya baca doa itu. Tapi kalau dengan jamaah enggak. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Ibu tahu artinya? Tapi dibaca ya. Ibu, ada seorang ibu perempuan, ya ibu perempuan, datang ke rumah saya, Pak, anak saya nakal. Apa doanya? Loh, ibu sudah doa, sudah apa ibu baca? Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Sudah sering Pak, tapi nggak berubah. Ya, saya tahu karena ibu yang doa yang ibu baca adalah salah. Loh, kok iso Pak? Ya iyalah, masa jadi dong. Masalahnya gimana? Coba artikan. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, karuniakanlah kepada istri-istriku. Mbah Yai Imam Hanafi, Ustaz Tarube, saya baca doa itu pantas. Karena doa itu khusus laki-laki. Lah ibu lah wong wedok kok doa wedok dhewe piye kuwi. Wedok kok kana nabi ya Allah karena padaku istri-istri. Sampai istri kok ngomong gitu. Nah, kalau ibu-ibu doanya apa? Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Apa maksud itu? Ada gampang, tinggalnya tapi abang berdites. Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Nah, itu doanya. Jangan dibaca lagi ya. Rabbana hab lana min azwajina. Saya pun jarang baca doa itu. Seharusnya laki-laki baca doa itu 40 kali.
Nah aku ora gelem maca kuwi ping 40 pun dirubah rapi wae. Istri-istri. Lha yo istri-istri ku bener. Nek pas saya ilmu dobi ku itu aku iki, maksudi ojo berani iki. Bayang. Nek aku yo aku jogo aku bana ada nang azwajina jogo amin apa. Tambah. Umum ngabur. Kalau mentok iki ibu-ibu jenengan ndonga, kaya cuma makan iki. Aku ndonga bahasa Arab lupa ya. Ngerti orang artine. Keliru malah nungane bojone rapi meneng ngawur. Ayo. Ada cerita di Mekah itu, Bu. Di Mekah itu ada lampu itu mati, kata haji ini. Bingung dia, nggak bisa bahasa Arab. Akhirnya manggil laskar polisi. Ini ngaweng-ngaweng kok ora iso. Kemudian tahan. Dia nggak bisa bahasa Arab, tunjuk lampu. Ada. Nggak ngerti akhirnya maksudnya tuh lampu ini mati. Dia ngomong ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak ada Arab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh malah mungkin mati. Bunga ki mau takok karo kiai iki ojo sembarangan. Niku nggih. Nah, mendoakan anak itu Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Insyaallah kalau tidak salah itu di surat Ibrahim. Kenapa? Kalau Rabbana hab lana min azwajina itu doanya Nabi Ibrahim alaihi salam karena istrinya dua. Ini ibu-ibu ini tahu di TV kayaknya ini dulu pernah nonton Mama Dede Bu ya. Atau ibu-ibu nanya, Mama Dede curhat dong, ya dong. Saya mau tanya, bagaimana saya mendoakan anak kita karena anak kita itu misalnya nakal begitu dan begitu. Kapan? Baca Rabbana hab lana min azwajina. Saya nonton TV pada waktu itu lalu tak kata di TV goblok ya. Agak TV ya hati-hati. Setelah Mama Dede tuh nggak ngerti arti ini. Masa mau itu kandungannya Rabbana hab lana min azwajina. Kan waktu dia ini. Iya, ayo aja. Pamer Nabi Musa yang salah itu mau diamini loh. Nah, baru sampai sepi lagi. Dapat apa itu? Suwe-suwe. Kerja jawab mau suwe. Bentar lagi asyarat ini. 5 menit lagi. Jadi saya minta ayo kita bersama-sama muslimat, kita koordinasi, kita komunikasi. Mulanya yang penting itu komunikasi. Komunikasiku kok yo teko. Muni nek wis teko yo muni yo. Nah, baru ngasih apa? Ya ngasih curhatan tadi itu, ngasih pertanyaan, laporan ini dan begitu. Nanti kita sama-sama terjun. Apalagi sudah ada ketua LPM, ada ketua badan wakofnya, semua hadir di sini pada hari ini. Tujuannya kita sama-sama bahwasanya bapak-bapak inilah pengurus NU yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ibu muslimat, kita harus bergerak, harus selalu bergerak, berinovasi. Berinovasi itu ya bagaimana muslimat ojo nyenyengai, ojo. Nah, biasanya itu kalau iuran tadi kotak dana itu kemana lari uangnya? Bapak dua, bekas ya. Nah, bekas itu bekas. Kami pun dari PCNU punya uang kas. Saya punya uang kas, saya serahkan ke bendahara. Dan juga tidak tahu uangnya ada berapa, karena setiap uang masuk selalu ke Pak Haji Purwanto. Tapi ketika saya mau ke Jawa, urusan itu nelpon Pak Haji Pur, saya mau pergi, minta uang administrasi, uang transportasi, dikasihlah uang bensin 500.000. Nah, tadi itu loh Bu, caranya. Nah, dari mana dana itu? Ya kita cari sedekah, ya dari infak. Ya kalau perempuan kan biasanya arisan tau nggih. Arisan, warisan kelambi NU. Kalau muslimat berpiro sing kelambian. Kalau bisa Cambra Kencana ini buat baju muslimat sebanyak mungkin Bu. Iya, bayar.
Ada lewat mana? Arisan. Arisan. Duitnya kalau tidak cukup, kurang 500, tetap mau ikut yo. Aduh, duit lagi. Bukan ini. Nah, penting sehat, barokah, insya Allah manfaat. Amin, Allahumma. Jadi kembali lagi, mari kita kembangkan yang sudah ada. Ke depan kita kembali lagi akan sosialisasi kepada pengurus-pengurus masjid, khususnya melalui LTM. Ya, LTM akan kita giatkan. LPM sudah bergerak, LTM, kemudian lembaga-lembaga yang lain akan kita berbuat. Insya Allah siapa yang mengurusi NU akan barokah hidupnya. Allahumma. Insya Allah yang mengurusi NU akan menjadi santrinya Mbah Hasim dan insya Allah husnul khotimah. Bagaimana syariat husnul khotimah? Ibu-ibu kalau sholat di rakaat terakhir, di sujud terakhir nih, ibu sujud terakhir mau duduk di akhir sujud, ibu baca doa Allahumma inni as'aluka husnul khotimah di sujud terakhir. Baca itu supaya kita husnul khotimah. Kemudian bilang sama Allah, ya Allah, andaikan engkau bisa menjawab, ya Allah, saya minta husnul khotimah, saya dalam hati itu dia akan tersenyum, ya Allah. Nah, itu permintaan sama Allah. Boleh saja menurut saya, nggak ada masalah. Daripada ibu pakai resakan juga pandai, lupa sadang juga boleh. Nah, kayak ibu nih. Kemudian oleh-olehnya dari saya, setiap sujud terakhir baca Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Kalau ingin ibu berangkat haji atau berangkat umroh, saya kasih juga doanya. Karena saya umroh saya gratis, haji saya gratis. Apa doanya? Allahumma dolwa. Tuh, kalau doa yang benar Pak, ini saya kasih tidak apa-apa karena saya sudah berangkat. Di akhir tahiyat, kalau kita sholat, at-tahiyatul barakatuh sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca sholawat yang mulai berusaha kita baca bersama-sama dalam hati kita, Allahumma balighna ziyaratal Makkah wal Madinah. Itu di tahiyat akhir. Insya Allah berangkat haji, mbok saking mawon, ora haji ya umroh, ora iso haji umroh ya kepek manfaat haji. Nah, ini terus saya ijazahkan kalau yang mau memakai monggo, enggak juga enggak apa-apa. Mudah-mudahan barokah manfaat. Saya kira itu saja yang harus saya sampaikan. Andaikan ada kekurangan, sekali lagi saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Andaikan ada kelebihan yang baik, itu hak dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mari kita semangat bersama-sama mengurusi NU, Muslimat, Fatayat, Ibnu dan IPPNU. Siapa kita? Halo. Unak dan percoy. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Ibu kok mengatur dunia? Jawab NU. Siapa kita? Timbang terbu. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Allahul muwaffiq ila al-mawalid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai yang telah menyampaikan maulid hasanahnya kepada kita semua. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum pembacaan doa, Bapak Ibu, mari kita dengarkan bersama, mohon waktunya sebentar, pembacaan SK LP Ma'arif tentang susunan pengurus dan Dewan Astadzid TPG An-Nahdiyah 1 Kabupaten Tulungagung Barat di Pius Chandra Kencana yang akan dibacakan oleh Ketua LP Ma'arif Kabupaten Tulungagung Barat. Kepada beliau Bapak Ustadz Imam Taufik dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahidul hannah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kepada yang terhormat selaku Ketua PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terhormat Sekretaris Jenderal NU Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang terhormat Bapak Lurah atau Kepala Diu Chandra Kencana, yang insya Allah dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ini gak sebutkan satu persatunya. Seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini, pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah, kita semua pada sore hari ini dapat berkumpul bermuajahah di Masjid Baitul Mukmin Chandra Kencana dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam ya Allah kita curahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang selalu istiqomah dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua di yaumul qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya langsung saja, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tadi sudah disampaikan oleh beliau, oleh Ketua PCNU, bahwasanya saya ini ditunjuk sebagai Ketua Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi sebenarnya saya sendiri ini sangat berat sekali, karena ini Ketua LP itu ya Menteri Pendidikannya di NU, ya, ketuanya itu, tapi nggak punya gaji, gitu Pak Ketua. Jadi menteri terlalu tinggi masalahnya bagi saya. Saya ini selaku Kepala RA Al-Munawwaroh Masjid Asri. Artinya apa? Saya itu biasanya bermain dengan anak-anak usia dini. Dan juga saya selaku Ketua Masjid Jami Al-Munawwaroh yang di Perapatan, mungkin ibu tahu ya, itu saya ketuanya di sana juga. Nah, kebetulan untuk PPG juga saya selaku Ketua Forum Komunikasi Pendidikan Al-Quran Kabupaten Tulang Bawang Barat. Ditambah lagi ada saya Ketua Ikatan Khotib Kabupaten Tulang Bawang Barat. Jadi artinya saya itu mau gede itu susah. Ya kecil terus karena terlalu memikirkan orang lain, ya. Jadi nggak gede-gede, makan padahal tiap hari sore, siang, malam makan, nggak gede-gede, ya tinggi-tinggi lagi, ya. Kalau Pak Yai tadi kan duduk, saya kalau duduk nggak kelihatan sama ibu-ibu belakang. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, di sini saya langsung saja kemarin sore saya didatangi oleh beliau dari Khatib Suriah, ya, beliau Bapak Ustadz Sobirin beserta IPPNU, ya, ada ya sekarang ya, yang kemarin ketumpuk saya, ya, IPPNU, yang mana katanya di sini di Chandra Kencana ada suatu tempat yaitu yang dihibahkan dari masyarakat ke ranting gitu ya, muslimat, ranting muslimat, kemudian dari ranting muslimat itu diserahkan kepada Ketua PC NU Kabupaten Tulang Bawang Barat. Nah ini kalau sudah ada Ketua PC, pasti yang diserahinya Ketua LP Ma'arif, nggak siapa-siapa lagi, ya. Jadi sudah pasti.
Jadi beliau ini enak, cuma menerima kertas ketok tadi. Jadi untuk menjalankan roda pendidikannya itu diserahkan kepada kami dari LP Ma'arif. Sebenarnya LP Ma'arif ini tidak mengurusi pendidikan non formal, tetapi hanya formal. Misalnya SD, LI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, ya itu yang oleh Ma'arif. Jadi kalau untuk non formal misalnya seperti TPI, madrasah diniyah ataupun pondok pesantren itu bukan Ma'arif. Ya. Tetapi kemarin ketika musyawarah besar tahun 2017 kalau nggak salah, ya, Nahdlatul Ulama itu. Jadi pendidikan non formal seperti TPQ ini bisa diurus dan dikelola dan juga dibuatkan izin operasional. Bukan LP Ma'arif ini bukan mengeluarkan izin operasional, tetapi membantu persyaratannya. Karena apa? Yang dipakai untuk membuat izin operasional itu adalah sekarang ini ada yang namanya akta notaris. Ya, saya tahu persis untuk keberadaan TPQ itu. Jadi TPQ ini di Tulang Bangbar Jamur ada 279 TPQ. Ya saya sudah tahu menghitung dari sekitar kecamatan itu saya tahu jumlah TPQ. Itu yang punya izin sedikit sekali. Ya bahkan yang sudah punya izin dulu nggak bisa memperpanjang izin operasionalnya. Mengapa? Karena ada persyaratan yang berat, harus punya akta notaris yang dikeluarkan oleh Menkumham. Ya, jadi ada SK Menkumham. Nah ini beratlah bagi TPQ, sehingga banyak TPQ yang tidak mengurusi izin operasional yang sudah punya, yang sudah habis masa baktinya juga tidak diperpanjang. Nah dengan keberadaan LP Ma'arif maka siap membantu. Kalau misalnya ibu bapak punya TPQ di musola, di masjid ataupun punya gedung sendiri yang tidak punya izin operasional, kesulitan tentang urusan izin operasional, boleh ngikut ke benang ke LP Ma'arif. Yang digunakannya adalah badan hukum. Nah ini badan hukumnya. Ini badan hukum LP Ma'arif, walaupun Chandra Kencana, tetapi ini yang menaungi langsung badan hukum Perkumpulan Nahdlatul Ulama Pusat, PP ini yang melakukan. Jadi bukan PC lagi, ini sudah PP, pengurus pusat Jakarta. Jadi LP Ma'arif ini sampai yang ininya sampai di Jakarta. Jadi nanti ini ya TPQ Betul ya yang ada di sini. Nanti itu namanya bukan TPQ apa tadinya Baitul Mukmin, tetapi nanti punya nama tersendiri yaitu TPQ An-Nahdiyah, NU ya, bukan NU tapi An-Nahdiyah, TPQ An-Nahdiyah. Satu karena di sini nanti supaya berkembang ya, karena ini sebutnya kabupaten, jadi pakai 01 Tulang Bang Barat. Kalau nanti ada lagi TPQ yang mau bernaung di LP Ma'arif, maka berarti An-Nahdiyah 02 ya, terus berlanjut dan berlanjut ya. Ini untuk kepengurusan izin operasional. Kebetulan kalau untuk TPQ untuk Tulang Bang Barat ini yang merekomendasikan layak atau tidaknya TPQ mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama, kebetulan dipercayakan ke saya dari Kemenang itu. Jadi mungkin ibu-ibu yang punya TPQ atau bapak-bapak pasti kalau maupun buat izin operasional suruh menghubungi saya di Mulia Asri, minta rekomendasinya. Nah, jadi artinya kebetulan di sini saya juga di LP Ma'arif. Jadi ini ada kesinambungannya. Untuk mempercepat waktu, di sini kemarin saya didatangin ya, dihadiri atau dikunjungi yaitu beliau Bapak Ustadz Ahmad Sobirin beserta adik-adik dari IPPNU, katanya mau minta tolong dibuatkan SK ya. Jadi SK tentang masalah petugas ustadzahnya sekaligus mungkin pengurusnya ya,
di TPG ini. Maka langsung saja saya tadi malam saya buatkan ya sampai jam 12. Jam 12 lewat 10 saya ditelepon, ketahuannya tetangga meninggal. Alhamdulillah sampai sekarang belum tidur. Ya. Nah jadi ini sudah saya buatkan SK ya, tetapi mungkin untuk dibacakan ibu-ibu juga mungkin nggak sabar kelamaan. Yang jelas SK ini langsung Pak Sokirin ya, kita serahkan saja ya ke Ibnu dan juga IPPNU, karena di sini kebetulan ada yang siap berjuang untuk mengembangkan pendidikan dasar Islam, yaitu yang non formal, yaitu berupa TPG. Ini dikelola oleh para Ibnu dan IPPNU ya. Jadi alhamdulillah. Jadi nanti dari ranting muslimatnya tinggal mendukung saja, bukan menonton dulu. Jadi kalau hanya menonton itu kalah sampai di mana ini anak-anak ini berjuangnya, bukan gitu. Jadi jangan ditunggu sampai kapan dia bisanya, jangan begitu. Tapi ayo kita dukung bersama-sama supaya TPG ini ya suatu pendidikan yang sangat penting sekali. Ibu-ibu bisa ngimam, bapak-bapak bisa ngimamin sholat, bisa apa itu dari TPG dasarnya. Kalau ujung-ujung ke pondok pesantren ya nggak bisa apa-apa. Silakan anak bapak ibu di rumahnya nggak ngaji di TPG, di madrasah, apalagi di pondok, langsung dimasukin ke pondok pesantren. Lo ngapain di pondok? Nggak bisa apa-apa. Ya. Nah ini dasar utamanya adalah di TPG. Kemudian kemarin saya berpesan kepada putri dari IPPNU itu, buatlah TPG yang berbeda, karena ini ada di bawah naungan LP Ma'arif ya. Jadi yang berbeda itu kita ini sementara ya, sementara ini kadang-kadang kita ini ketinggalan tentang masalah IT. Apa sih IT itu ya? Apa IT itu? Bukan multi, bukan quality. IT, emang bukan ini ada? Enggak ada. IT, IT, ya. Jadi kita ketinggalan. Orang lain, saudara tetangga sebelah kita. Jadi buka HP itu bukan hanya nonton YouTube saja, tetapi dia orang sudah mampu membuat aplikasi, membuat website dan sebagainya. Sementara kita hanya jadi korban. Hanya dari korban saja, dari pagi sampai sore sampai lupa makan hanya nonton video yang ada di YouTube itu. Jadi kita korbannya saja. Coba kita belajar ya. Kebetulan kalau yang namanya Ibnu dan IPPNU ini yakin mampu, karena adalah beliau seorang santri dan juga seorang pendidik, atau artinya ya sarjana lah ya. Jadi artinya orang dari pendidikan semua, makanya disebut juga Ibnu atau IPPNU. Nah untuk itu mari kita bersama-sama kita dukung ya. Jadi di sini saya sampaikan susunan pengurus tenaga pendidik dan kependidikan ya, bahasanya tenaga pendidik dan kependidikan Taman Pendidikan Al-Quran atau TPG An-Nahdiyah 01 Kabupaten Tulang Bawang Barat. Susunan pengurusnya diantaranya selaku penasehat Ketua PCNU Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketua LP Ma'arif Kabupaten Tulang Bawang Barat, Ketua PC Muslimat Tulang Bawang Barat. Kemudian pembina di sini ada Bapak Apik Susilo SPDI, kemudian ada Bapak Muhammad Irfan, ada Bapak Rahmadi SPDI, Bapak Gunawan, dan Ibu Nikmatul Mulwi. Nah ini adalah sebagai pembinanya. Pembina adalah membina guru-gurunya, bukan membina murid-muridnya. Kemudian selaku kepala TPG-nya adalah Fauzan Arafah. Betul ya Arafah, ya Arafah ya? Ya, Fauzan Arafah.
Kemudian wakil kepalanya Ibu Siti Munawaroh. Ya, Munawaroh. Mana Ibu Siti Munawaroh? Ada? Oh ya, karena itu masih saya Munawaroh. Di sini dari nama itu. Kemudian bendaharanya yaitu Ibu Siti Maimunatur. Kemudian ada kepala TU-nya yaitu Saudari Hani Firdiani SPD, dan wakil TU-nya ada Nawang Sari, ya Saudari Nawang Sari. Adapun para dewan gulunya diantaranya ada Tommy Suni Saputra, Ridho Abdul, kemudian ada Nanang Yulianto, ada Akbar Rama Saputra, Ulfa Aisatul Fitria, kemudian Nurul Aini dan Vicky Zahratul Munawar Musyarofah, ya. Ini diantaranya untuk tenaga pendidik dan kependidikannya. Saya tidak membacakan SK-nya, ya. Maka untuk itu kami serahkan ini SK ini, ya, ini yang aslinya. Silakan kepada kepala, ya, kepala TPK-nya mana ini? Mati rokok. Nah, itu nanti saya serahkan kepada pengelola TPK. Di mana TPK-nya? TPK-nya di mana? Di mas ini. Iya. Terus yang mau bangunnya di yang tadi dihibahkan itu. Nanti kita lihat bareng-bareng. Oh iya. Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan karena kita ini di NU betul-betul masih merintis. Walaupun NU sudah sekian ratus tahun lamanya, tetapi untuk kita ini merintis, terutama lembaga-lembaga masih buta semuanya. Ditunjuk sebagai ketua lembaga itu masih bingung semuanya, tak apa yang dikerjakan. Jadi artinya harus memaklumi semuanya karena kita ini adalah masih tahap belajar untuk tulang barat. Mudah-mudahan apa yang kita programkan, apa yang kita rencanakan akan terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga TPK yang ini yang akan dijalankan nanti mudah-mudahan mampu menciptakan anak yang soleh dan solehah, anak yang beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan juga taat kepada pimpinannya, sehingga kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa beserta agama. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ani teman-teman tahu. Foto. Dilanjutkan dengan pembacaan doa yang akan diimami oleh Bapak Kiai Imam Hanafi. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bil barakati wal karamati sultanil awliya sayyidina Syaikhul Qadir Zaidani radhiyallahu anhu wa bil barakati wal karamati jami' aulillahi min siyati siti wa bil barakati wal karamati jami' aulillahi atis afil jabi wa bil barakati wal karamati jami' aulillahi fil lampungi
وبالبركات والكرامات جميع العلماء الشهداء والصالحين وسيدهم وأبويهم وزوجاتهم وأولادهم وذريتهم وجميع قراباتهم وصدراتهم غفر الله لنا ولهم ونفعنا الله وعلى جميع حوائجنا وعلى جميع حوائج جماعتنا وجميع حوائج نهضة العلماء بعلومهم وبعملهم وبعبادتهم وببركات كرامتهم وبشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبشفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وبإذنك يا الله وبإذنك يا الله وبإذنك يا الله وبرضاك يا الله وبرضاك يا الله برضاك يا الله اقضي جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة اقضي جميع حوائجنا من حوائج الدنيا والآخرة اقضي جميع حوائجنا وجميع حوائج نهضة العلماء من حوائج الدنيا والآخرة اجعلنا وأولادنا وذرياتنا تلاميذنا وجميع جماعتنا من نهضة العلماء من زمرة نهضة العلماء من زمرة نهضة العلماء من يوم هذا إلى يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دعواهم بها سبحانك اللهم تحية بها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين استجيب دعاءنا بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى الطريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi berakhir pula acara kita pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bersama-sama membaca lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, ini nama pengumuman mohon Ibu jumlah lagi yang akan datang di Chandra Mukti atau Chandra Jaya? Chandra Mukti ya. Jumlah lagi yang akan datang di Chandra Mukti, nanti tempatnya disuruh cukup. Ya Rasulullah Muhammad Sallallahu Satu lagi sampai Pak.